Halo Re, jadi hari ini di siang bolong panasnya kota Surabaya, kita berempat akan berangkat dari ITS menuju ke Monumen Tugu Pahlawan. Nah, untuk masyarakat Surabaya pastinya udah tahu dong tempat ini. Dan buat kalian yang ada di luar kota Surabaya, wajib tahu kalau misal kalian mampir ke kota ini. Jadi, lokasi Tugu Pahlawan ini ada di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubitan, Kota Surabaya. Nah, Monumen Tugu Pahlawan ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk masuknya, jangan lupa kalian cukup membawa kartu vaksin atau install aplikasi Peduli Lindungi untuk scan barcode. Dan jangan lupa ya, Re, karena kita masih berada dalam kondisi pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam Tugu Pahlawan, kita disambut dengan sebuah relief yang terpampang pada dinding depan area Tugu Pahlawan. Relief ini berisikan tentang cuplikan sejarah kota Surabaya sejak zaman Majapahit hingga pertempuran bersejarah 21 hari melawan Inggris. Setelah memasuki gerbang, kita disuguhkan sebuah patung yang sangatlah besar yang merupakan sosok proklamator sekaligus Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama, yaitu patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di bagian belakang patung terdapat sebuah pilar-pilar besar bekas tembok yang telah hampir hancur karena gempuran dari peperangan Surabaya. Di pilar-pilar tersebut terdapat sebuah kata-kata pemberi semangat untuk generasi masa kini tentang bagaimana proses terbentuknya kemerdekaan Indonesia ini.
Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November tahun 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran ini telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya yang menjadi korban dan sebagian besarnya adalah warga sipil Surabaya. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat tentara Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Saya sekarang berdiri tepat di depan makam pahlawan tak dikenal, di mana saat pembangunan museum banyak ditemukan kerangka para pejuang, sehingga dibangunlah 3 patung pejuang untuk menandai tempat pahlawan. Pada bagian belakang Tugu Pahlawan terdapat sebuah prasasti berupa batu yang sangatlah besar. Di sana dituliskan sebuah kata-kata yang ditujukan kepada generasi masa kini, yaitu untuk generasi masa kini. Tanpa pertempuran Surabaya, sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain. Dengan kata lain, ini adalah semangat para pejuang dalam mempertahankan NKRI. Kemudian, di samping batu tersebut terdapat sebuah museum yang disahkan pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden keempat RI, yaitu Bapak K. Haji Abdurrahman Wahid. Tiket masuk Tugu Pahlawan museum ini menggunakan pembelian online. Untuk pelajar dan mahasiswa, gratis dengan syarat membawa kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Di Monumen Tugu Pahlawan ini juga ditampilkan beberapa koleksi senjata rampasan pejuang arek-arek Surabaya dari tangan tentara sekutu dalam pertempuran 10 November 1945. Koleksi-koleksi senjata ini merupakan sumbangan yang berasal dari Kodam 5 Brawijaya. Ada Panzer Brand Carrier tipe MK2, ada meriam PSU 40 mm tipe L60 Bofors, dan yang terakhir adalah mortir 120 mm tipe M52.
Kita juga dapat melihat mobil Bung Tomo yang bermerek Opel Kapiten buatan Jerman tersimpan rapi di Museum Tugu Pahlawan. Mobil tersebut digunakan Bung Tomo untuk melawan para penjajah.